Selamat pagi, Bruder Bapak Ibu. Apakah sudah mendengar suara? Baik, SMP Pangudi Luhur Bayat, SMP PL Bayat, Sampun, Pak. ampun, ye. Ya, ada Pak Santo. SMP PL Bintang Laut, Sampun. ya sudah. SMP PL Bonifacio, Hadir. hadir, Ada. ye. SMP PL Cawas, SMP PL Cawas hadir, Bapak Tri, ye. SMP PL Dominico Savio, sudahkah hadir? Ya. Belum, ya. Coba saya kontak. Ya. Ya itu sudah fungsinya. Pak Henry, itu ada Ya. satu peserta yang mungkin salah kamar ya. Oh, Coba dipertanyaan. Bapak Jan Rudi Anson. Iya. Halo Bapak Jan Rudi. Sepertinya Bapak Jan Rudi salah kamar ini mungkin karena ada perubahan jadwal ya. Atau kita biarkan saja dulu, Bruder Bapak Ibu. Ini sepertinya tidak merespon. Nanti dulu aja. Ya, baik. Baik, marilah kita mulai saja untuk kegiatan FGD kita hari ini, Bruder Bapak Ibu. Yang terhormat, Bruder Martinus T. Handoko, Bruder Albertus Suwarto, Bapak Heri, dan Mas Hendi. Yang kami hormati pula para Bruder, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir di ruang virtual ini. Selamat pagi, berkah dalam bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Bruder, Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti FGD yang kedua ini. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk kita semua. Semoga pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini kita semakin semangat untuk terus bergerak memulihkan pendidikan kita. Tentunya melalui POP ini kita semua sedang dibentor dan diberi asupan ilmu yang harapannya nanti kita semua bisa terbentuk dengan menggali nilai-nilai dan tentunya keutamaan dari masing-masing sekolah kita. Sehingga kita semua bisa menjadi seorang pendidik yang semakin berdaya guna dan berdaya ubah demi memulihkan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah Yayasan Pangudi Luhur. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri, Bruder Bapak Ibu, saya Yosep Henry Bisono, sebagai panitia di POP sekaligus sebagai pengajar di unit karya SMPPL Dominico Savio. Untuk selanjutnya, kita buka kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya Bapak Tri Wahono dari PL Cawas untuk membuka doa. Selamat pagi, Bruder Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Bapak. Marilah kita awali kegiatan FGD yang kedua ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih pada pagi ini, Kau perkenankan kami berkumpul bersama dalam ruang virtual ini untuk melanjutkan kegiatan FGD yang kedua. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, terutama Bruder Bapak Ibu yang menjadi narasumber. Semoga segala sesuatu yang akan disampaikan pada pagi ini dapat kami terima demi perkembangan sekolah di unit kami masing-masing.
Tuhan, kami serahkan segala acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Wahono yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, marilah kita mengikuti dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Sebelum melangkah ke sesi yang pertama, kami mengingatkan kepada Bruder, Bapak Ibu, berkenan untuk mengisi daftar hadir yang akan dibagikan di kolom chat. J. Oh ya. Kok nggak ada suara ya? Kok berhenti? Sebentar, Bruder, ini. Oh ya. Oke. Baik, mohon maaf ini tadi ada sedikit trouble. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bruder Martinus T. Handoko selaku Ketua Pengurus Yayasan Pangudi Luhur untuk memberikan kata sambutan serta memberikan pesan-pesan kepada kami semua. Kepada yang terhormat Bruder Martinus T. Handoko, kami persilakan menggunakan waktu dan ruang yang telah disediakan. Baik, terima kasih Pak Henry. Para Bruder, Bapak Ibu sekalian, selamat jumpa lagi di dalam forum group discussion untuk tahap yang kedua ini. Hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan proses yang sudah dimulai pada forum group discussion untuk tahap 1. Dan kita akan melanjutkan untuk tahap yang kedua ini. Saya selaku pengurus Yayasan Pangudi Luhur hanya ingin memberikan beberapa pengarahan tentang kerja kita selaku peserta dari program organisasi penggerak. Jadi kita sudah tahu sejak permulaan bahwa tujuan organisasi penggerak adalah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Maka kita dengan keyakinan ini bahwa program organisasi penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah, setiap guru di lingkungan Yayasan Pangudi Luhur selaku peserta dari program organisasi penggerak ini pasti saya yakin akan sangat bersemangat untuk mengikuti program ini karena tujuannya adalah jelas meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita di Yayasan Pangudi Luhur. Kalau pada masa-masa yang lalu, kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, itu caranya seringkali dengan mengundang, ya, dengan mengundang para konsultan, para narasumber, ahli, dan seterusnya dalam bidangnya masing-masing untuk memberikan seminar atau memberikan ceramah atau melatih kita agar kita semakin terampil, semakin tahu tentang bidang-bidang yang akan dikembangkan. Nah, sekarang ini program organisasi penggerak ini menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Kita diharapkan mulai sendiri dari awal dan terlibat langsung secara aktif untuk memulai pembangunan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Seperti kalau kita akan membangun rumah atau akan membangun gedung, ya, semakin gedung yang akan kita bangun ini semakin gedung yang besar dan gedung yang tinggi, maka memerlukan fondasi yang kuat. Semakin gedungnya barangkali gedung yang sederhana, gedung yang kecil saja, bangunan yang kecil, mungkin fondasinya juga sederhana dan kecil. Maka akhirnya tergantung pada cita-cita kita bersama. Kita akan membangun gedung yang tinggi, yang besar, yang megah, ataukah bangunan yang sederhana, bangunan yang kecil saja. Ini sama saja kalau kita ingin membangun kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan seperti apa yang ingin kita bangun? Kalau kita tidak mau membangun kualitas pendidikan yang tinggi, kualitas pendidikan yang sungguh yang kita harapkan, yang sungguh kualitas yang dapat diandalkan, mungkin secara nasional atau bahkan secara internasional, tentu kita juga asal jalan saja, tidak perlu berpikir soal fondasi yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin Kepala Sekolah Pangudi Luhur, pengurus Yayasan Pangudi Luhur, dan guru-guru Pangudi Luhur sesuai dengan visi yayasan ingin membangun pendidikan Pangudi Luhur yang unggul. Jadi visi Yayasan Pangudi Luhur adalah ingin membangun lembaga pendidikan yang unggul. Ya. Nah, karena visi kita bersama adalah ingin membangun pendidikan yang unggul, maka kita perlu sekarang ini membangun juga landasan-landasan yang kuat, landasan-landasan yang kokoh. Di dalam program organisasi penggerak POP ini, kita mencoba membangun fondasi pendidikan kita sejak awal. Kita akan membangun dari filosofi pendidikan.
dari nilai-nilai yang kita perjuangkan dengan budaya-budaya yang kita hidupi dari awal, yang merupakan budaya yang akan kita kembangkan, yang mendukung kehidupan sekolah kita. Maka dalam forum group discussion 1, forum diskusi tahap pertama, kita sudah diajak untuk membahas masalah nilai-nilai yang kita perjuangkan sebagai fondasi pendidikan kita itu apa. Demikian juga budaya-budaya yang mendukung pendidikan kita. Demikian barangkali juga santo santa pelindung yang ingin kita contoh. Ini semuanya akan kita jadikan menjadi landasan bangunan pendidikan yang akan kita bangun. Itu dalam forum group discussion yang 1, forum group diskusi yang pertama, itu kita bahas dengan harapan kita menghasilkan suatu naskah akademik sebagai permulaan, sebagai landasan kerja selanjutnya. Dan forum grup diskusi yang pertama itu sudah selesai. Maka diharapkan para kepala sekolah beserta teman-teman guru di sekolah masing-masing sekarang ini telah memiliki naskah akademik yang bisa dipakai sebagai landasan untuk maju di dalam tahap berikutnya. Kami berharap sebagai pengurus Yayasan Pangudi Luhur ingin untuk melihat ya dan mengerti naskah akademik yang disiapkan, yang ditulis oleh para kepala sekolah beserta tim guru di sekolah-sekolah Pangudi Luhur. Karena kami ingin juga nanti di sana-sini jika perlu untuk membantu, untuk juga memberikan pengarahan jika diperlukan di sana-sini. Maka dari itu kami berharap naskah akademik yang sudah dihasilkan di dalam forum grup diskusi tahap 1 nanti tolong dikirim ke Yayasan Pangudi Luhur untuk dapat kami lihat dan ya kami validasi bahwa naskah akademik itu kurang lebih dapat dilanjutkan dan dapat dipakai sebagai landasan dasar untuk dikembangkan selanjutnya di tingkat unit kerja masing-masing. Kemudian pada grup diskusi yang kedua ini, kita akan menindaklanjuti dengan menyusun kurikulum ya berlandaskan dari naskah akademik itu. Maka saya sangat berharap para bruder dan Bapak Ibu dari unit kerja SMP ini coba sungguh-sungguh mengikutinya secara aktif dan diusahakan sebaik mungkin sehingga landasan akademik yang akan kita pakai itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dikembangkan untuk memajukan pendidikan kita ke depan. Saya berharap para Buddha dan Bapak Ibu mengikuti tahap demi tahap dengan sabar dan tekun, ya. Karena apa? Karena kita mau mencoba mulai dari dasar itu melangkah maju ke depan. Pada tahap ini baru tahap permulaan. Program organisasi penggerak ini akan berlangsung sampai tahun 23. Maka kita harus mengikutinya tahap demi tahap secara sabar, tetapi bertekun dan dengan sungguh-sungguh aktif untuk
mengikuti dan mengembangkan program itu, akhirnya harapan kita nanti akan terwujud, unit-unit sekolah kita itu akan berkualitas tinggi sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita tidak bisa mendadak dengan langsung menggunakan soal-soal dan ujian-ujian dan bahan-bahan yang akhirnya nanti akan menuju pada kualitas pendidikan yang akan diukur oleh pemerintah berdasarkan asesmen kompetensi minimum itu. Kita tidak bisa untuk hanya mengambil bagian-bagian itu secara acak saja, tidak bisa demikian. Kita akan membangun pendidikan kita secara lengkap mulai dari bangun fondasi sampai akhirnya pada menara yang paling tinggi. Maka dari itu, para Bunda Bapak Ibu sekalian, mohon mengikuti secara bertekun dan sabar tahap demi tahap ini, dan nanti hasilnya baru dapat kita lihat pada saatnya, barangkali pada tahun depan atau tahun berikutnya. Sementara tentu saja proses pembelajaran tetap berjalan, tetapi di samping itu kita akan mulai mencoba melaksanakan pembangunan kualitas pendidikan ini mengikuti tahap-tahap yang telah kita diskusikan bersama itu. Kalau saya melihat dari yayasan-yayasan anggota konsorsium, mereka begitu bersemangat karena semuanya ingin agar kualitas pendidikannya naik dan menonjol. Oleh sebab itu kita juga sekolah-sekolah Yayasan Pangudi Luhur, kita juga harus terus tetap bersemangat sehingga kualitas pendidikan di Yayasan Pangudi Luhur nanti dapat ditingkatkan terus, tidak hanya seperti yang sekarang ada, tetapi kita berharap bisa lebih meningkat, syukur-syukur kita meningkat di tingkat nasional, kita akan makin kelihatan bahwa sekolah Pangudi Luhur memang merupakan sekolah-sekolah yang bermutu. Dan itu mungkin baru kita rasakan dan bisa kita lihat barangkali setelah proses ini seluruhnya berlangsung. Maka kita tidak bisa cepat-cepat dan ingin segera melihat hasilnya. Itu nanti kita mari laksanakan dulu dengan tekun, dengan giat, dengan aktif, dan nanti kita berharap semua ada masanya, masa panen, masa melihat hasilnya itu tidak akan dalam waktu dekat ini, karena semua membutuhkan proses yang hati-hati dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, para Buder, harapan saya. Jadi yang pertama, minta tolong supaya naskah akademik yang akan dipakai sebagai dasar bergerak selanjutnya, tolong dikirim ke Yayasan Pangudi Luhur sebelum libur Natal. Jadi sebelum libur Natal, kalau yang minggu depan sudah selesai ya silahkan dikirim. Kalau yang belum, paling lambat sebelum libur Natal, mohon untuk dikirim ke Yayasan Pangudi Luhur sehingga kami juga dapat turut melihat dan turut mengerti apa yang dipakai sebagai landasan-landasan, nilai-nilai apa, budaya-budaya apa yang akan dikembangkan di unit-unit. Kemudian sekarang kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan kurikulum untuk satuan pendidikan kita masing-masing. Mari kita terus bertekun dan akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama, yaitu kualitas pendidikan sekolah Pangudi Luhur
yang sungguh kita harapkan, kualitas yang tinggi supaya sekolah-sekolah kita semakin diminati dan dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih untuk Bu Derwarto dan tim POP jenjang SMP yang terus berusaha membantu para kepala sekolah, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada semua kepala sekolah dan para guru di unit yang terus berusaha untuk bertekun dan aktif di dalam mengikuti program ini, sehingga kami hasilnya nanti akan kita rasakan dan nikmati bersama-sama. Sekian saja yang ingin saya sampaikan. Selamat untuk melanjutkan forum grup diskusi ini, dan mudah-mudahan akan menghasilkan kurikulum yang sungguh-sungguh berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan di unit kita masing-masing. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Henry. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bruder Martinus T. Handoko atas pesan-pesan dan arahan bagi kita semua. Selanjutnya, supaya kita lebih semangat, Bruder Bapak Ibu, marilah kita serukan kembali yel-yel luber kita. Mohon untuk mic dan kamera di-on-kan terlebih dahulu. Bruder Martin boleh mengikuti. Ya, sebentar. Oke, baik. Mari Bapak Ibu dan Bruder. Luber, literasi berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi Bruder Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih Bruder Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Anselmus AK Prasetya, sebagai moderator, kami persilakan untuk mengambil alih waktu dan ruang virtual ini, dan mohon untuk memandu kegiatan FGD kita sampai nanti pukul 13. Silakan Bapak AK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya. Bruder, Bapak Ibu, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Yang saya hormati Bruder Martin, Bruder Warto, Mas Heri dan Mas Henry dan Pak Heri sebagai narasumber. Mas Dan aja juga biar mudah. Bruder Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah. Hari ini kita mendapat peneguhan yang luar biasa dari Bruder Martin. Tekun, sabar, terlibat aktif, itu yang ditekankan oleh Bruder Martin untuk mengikuti kegiatan POP kita hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, bahwa suatu saat nanti kita akan pasti mendapatkan atau memetik hasil panen pendidikan kualitas pendidikan kita supaya lebih baik dengan kegiatan POP ini. Jadi itu tadi yang meneguhkan kita semua yang disampaikan Bruder Martin dalam kegiatan kita hari ini dan juga hari-hari selanjutnya dalam kegiatan POP. Terima kasih Bruder Martin yang sudah meneguhkan kembali kami, kepala sekolah dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga guru di unit kerja kami masing-masing untuk lebih dapat bertekun, bersabar dan juga terlibat aktif dalam kegiatan POP hari ini. Baik, Bruder Bapak Ibu, saya akan buka dengan sebuah pantun dulu. Teratai melati dan mawar, bunga-bungaan harum dan mewangi. Guru laksana pelita pelajar, penyuluh kegelapan penerang hati. Selamat Hari Guru, Bruder Bapak Ibu semua. Semoga kita semakin bisa memberi pelayanan dan melayani anak-anak didik kita dan juga
orang tua, dan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita agar pendidikan menjadi lebih baik dan Yayasan Pangudi Luhur semakin dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat secara umum. Baik, Buder Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali ke fokus group discussion yang kedua, tahap pertama, karena ada beberapa agenda penjadwalan baru, maka kita dimajukan hari ini. Hari ini kita kembali akan mensaringkan naskah akademik yang sudah kita buat selama FGD pertama tahap 1 dan kedua. Nanti dalam sharing ini akan diberi penguatan dan diberi peneguhan kembali oleh narasumber yang nanti akan dilanjutkan masuk di materi tentang penyusunan kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi hari ini kita kembali melihat naskah akademik yang sudah kita buat. Nanti mohon Buder Bapak Ibu bisa menyampaikannya singkat saja, 5-10 menit, nanti secara berurutan. Kemudian baru setelah itu akan ada tanggapan dan apresiasi serta materi dari narasumber untuk melanjutkan naskah akademik itu, diberi masukan dan juga melanjutkan ke materi tentang penyusunan dokumen kurikulum. Kemarin kita sudah banyak diberikan informasi dari narasumber terkait dengan mana yang dokumen kurikulum, mana yang masuk di naskah akademik. Nah, ini kembali kita akan diteguhkan lebih dalam lagi supaya nanti dalam proses berikutnya kita sudah masuk dalam dokumen kurikulum dan naskah akademik yang tadi disampaikan Buder Martin sebagai landasan, sebagai fondasi kita untuk mengembangkan atau membuat kurikulum unggul di kegiatan berikutnya. Itu yang sedikit dari saya pengantar discussion pada pagi hingga siang nanti, Bapak Ibu. Maka untuk selanjutnya kita akan urut saja sesuai dengan di undangan, mulai dari SMP Pangudi Luhur Ambarawa sampai nanti di Dominico Savio. Jadi kita urut saja. Pesan narasumber semua menyampaikan dulu 5-10 menit, kemudian baru dari narasumber akan memberikan peneguhan, kemudian masukan dan materi yang akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Begitu nggih, Buder Bapak Ibu semua untuk kegiatan kita hari ini. Ya, baik, kita lanjutkan saja untuk kegiatan kita hari ini. Kita akan mulai dulu untuk sharing yang pertama dari SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Monggo pada Buder Andre, saya persilahkan waktu dan tempat virtual ini. Baik, terima kasih Pak Aka, selamat pagi Buder Martin, Derwarto, dan Bapak Ibu semua yang hadir di dalam forum ini. Terima kasih untuk kesempatan yang pertama yang diberikan. Di sini saya akan men-sharingkan kembali, berbagi kembali terkait dengan naskah akademik yang sudah diusahakan di SMP Pangudi Luhur Ambarawa ini. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu, Buder? Belum, Buder. Okay. Proses ya. Ya, sampun Buder, monggo. Baik, terima kasih Pak Aka. Ini naskah akademik kami terdiri dari bagian sampul. Ini kemudian di bab pendahuluan ini seperti yang kami sampaikan itu terdiri dari pengantar. Kemudian kita juga memasukkan mengenai sejarah Ambarawa, secara umum yang Ambarawa masuk ke dalam ini. Jadi wilayah Ambarawa dulu kami masukkan di sini. Kemudian kita juga masukkan sejarah Bruderan Ambarawa, karena sekolah ini juga tidak lepas dari Bruderan Ambarawa. Jadi secara luas Ambarawa, kemudian makin menyempit itu Bruderan Ambarawa. Kemudian di sini kemudian sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini untuk mempermudah memahami naskah, ini terdiri dari bab 1 itu terkait dengan pendahuluan,
yang berisi pengantar, sejarah Ambarawa, sejarah komunitas Ambarawa, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 ini terdiri dari berisi profil sekolah, berisi sejarah sekolah, kondisi geografi sekolah, logo sekolah, dan maknanya, visi misi, tujuan sekolah, kemudian pelindung SMP Pangudilura Ambarawa, dan asrama putra di SMP Pangudilura Ambarawa. Kemudian bab 3 berisi mengenai penggalian nilai inti sekolah, yang isinya keutamaan Pangudiluhur, nilai inti buder guru, nilai budaya dan kearifan lokal, nilai dari pendahulu sekolah, dan penggalian nilai utama sekolah. Kemudian penutup. Profil seperti ini, sejarah dari SMP Pangudilura Ambarawa. Kemudian kondisi geografi sekolah, logo dan maknanya, visi misi sekolah, pelindung, ini kita menggali terkait dengan Santo Stanilos Kostka. Kemudian kita juga masukkan kaitannya dengan asrama, terkait dengan sejarah asrama. Di sini juga masuk juga terkait dengan kerjasama sekolah dengan asrama. Di sini asrama sebagai supplier calon murid SMP. Kemudian sekolah, di sini kerjasamanya sekolah juga ikut berperan aktif dalam mendampingi saat siswa belajar. Kemudian pembentukan karakter. Kemudian tujuan dari asrama, di sini kami tuliskan menghasilkan manusia yang berkepribadian utuh, menghasilkan manusia yang bermutu secara akademik, memiliki keunggulan dalam bidang non-akademik, dan terbentuknya karakter yang unggul, disiplin, santun, dan tanggung jawab. Di bab 3 ini terkait dengan keutamaan. Ini ada 10 keutamaan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kami mencoba untuk melihat percaya kepada Tuhan itu, belajar dari kitab suci juga. Dari Yesaya, di sana kita belajar. Kemudian dari konstitusi, artikel 54 terkait dengan percaya akan Allah. Itu. Kemudian rendah hati, di sana untuk mendukung, itu kita pengertiannya dulu terkait dengan kerendahan hati. Di sini kami belajar dari Maria dan Elizabeth, di mana Maria yang Ibu Tuhan mengunjungi Elizabeth, itu belajar dari Maria. Kemudian semangat dan teguh hati. Di sini kita mencoba belajar dari Santo Paulus. Kebijaksanaan dan berpengetahuan. Di sini kita belajar dari Alfonsus dan juga dari para Buder itu sendiri. Di buku-buku para Buder yang di sini nanti akan ada. Kemudian sikap bijaksana. Ini belajar dari buku yang terkait dengan para Buder. Kemudian saleh. Dan saleh sini kita belajar dari Santo Paulus, Santo Vincentius. Kemudian teladan baik, di sini kita belajar dari Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan semboyan ing Arsa Suntulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian belajar dari kitab suci juga, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Di sana kita sebagai pemimpin diharapkan terlihat.
Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita juga belajar dari buku-buku petunjuk-petunjuk untuk para pemimpin di Buderan EBC itu. Kemudian lembut hati, di sini kita belajar dari Matius 11:29-30 terkait dengan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwaku mendapatkan ketenangan sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Ini untuk mendukung kaitannya lembut hati. Jadi kita mencoba belajar dari Matius itu sendiri. Kemudian belajar dari Vincentius bahwa kelembutan hati itu membuka hati orang, sedangkan kekerasan itu menutupnya. Tabah hati kita belajar dari Konstitusi EVC artikel 28 dalam suka dan duka. Tugas kita yang membawa kekecewaan juga membawa kekecewaan akibat dari keterbatasan kita sendiri maupun kekurangan orang lain. Dalam hal ini kita dihibur oleh kesadaran bahwa pengorbanan dan penderitaan dapat menyuburkan karya kita. Meskipun mungkin melelahkan dan membosankan serta kehilangan daya tariknya, kita diminta tetap bertekun dalam kesetiaan dan kepercayaan. Belajar dari surat Rasul Paulus itu, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Yesus Kristus, Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Mencintai para buder. Di sini sebenarnya memang ditujukan untuk para pemimpin, para piko atau overster, yang di sana dikatakan bahwa buder Bernardus itu meminta untuk para buder pemimpin itu mencintai sesamanya. Nah, di sini juga bisa kita kaitkan dengan di komunitas, di sekolah. Bagaimana kita juga saling mencintai. Selain dari buku petunjuk para pemimpin, ini kita juga belajar dari surat Santo Paulus, surat Yohanes itu bab 2:44 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ini sebagai dasar terkait dengan bagaimana kita mencintai para buder atau mencintai sesama. Itu 10 keutamaan yang ada. Kemudian dari nilai-nilai inti buder guru di sini yang pertama adalah Allah adalah kasih. Di sini kita belajar dari Konstitusi EVC artikel 34. Ini saya tidak banyak bacakan karena waktu juga. Kemudian belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu sebagai dasar. Kemudian bakti kepada Allah, di sini kita belajar dari refleksi dasar Konstitusi EVC alinea 6. Maria adalah pelindung kita. Kemudian dari Konstitusi EVC artikel 12. Santa Perawan Maria adalah pelindung kongregasi kita. Kita berbahagia menempatkan hidup kita di bawah perlindungan yang istimewa. Kita menyebut diri kita para buder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Kemudian dari biji sesawi, di sana kita belajar dari Pastor Rutten, bagaimana Pastor Rutten menyadari bahwa penyelenggaraan ilahi serta Maria, itu dikatakan penyelenggaraan ilahi serta Maria, Bunda yang manis itu tak pernah membiarkan saya dan sering saya menerima bantuan dari pihak yang tak terduga. Ini ketika Pastor Rutten mengawali karyanya, di mana ada kesusahan-kesusahan, tetapi di sini disadari bahwa peran serta dari Bunda Maria itu sungguh membantu. Kemudian belajar dari autobiografi Pastor Rutten juga terkait dengan Maria di sini. Saya berkata kepadanya bahwa saya tidak percaya, Pak, bahwa saya dengan pertolongan Tuhan serta perlindungan Bunda Maria siap untuk memulai, asal beliau mencarikan 2 calon bagi saya. Ini terkait dengan kepercayaan
ketika kita mengalami kesusahan. Pastor Rutten ini percaya kepada Bunda Maria. Kemudian kasih persaudaraan. Di sini pengertian dari kasih persaudaraan adalah hidup roh dan ratu kongregasi. Hati para buder haruslah bersatu dalam kasih, bahwa semuanya haruslah sehati sejiwa seperti hati orang-orang Kristen perdana. Nah, ini kita terapkan di dalam komunitas sekolah, bagaimana antara pemimpin dan juga para guru dan anak-anak harapannya seperti itu. Satu roh dan sehati. Kemudian belajar dari refleksi dasar Konstitusi FIC alinea 1 dan 5. Kita percayakan panggilan kita untuk membentuk suatu persekutuan kerasulan dan persaudaraan religius. Di sini sebagai dasar, mengapa? Karena kita menyadari bahwa guru itu juga sebagai panggilan. Kemudian belajar dari Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Berpihak pada yang miskin, ini kami dasarkan pada Konstitusi artikel 10, menjaga warisan para pendiri alinea 3. Menjaga warisan para pendiri kita berarti kita dalam berbagai situasi terus-menerus memberikan perhatian secara istimewa terhadap yang miskin dan yang berkekurangan. Dari buku Biji Sesawi bab 3, di sana Pastor Rutten memulai karya kerasulannya di Maastricht. Saya bacakan dalam surat balasan Viket di Den Bosch kepada Pastor Rutten, ia menulis bahwa ia yakin Pastor Rutten dapat dianggap sebagai seorang pastor yang dianugerahi Tuhan dengan karisma yang khusus, dan bahwa karya yang hendak dilaksanakan akan sangat berguna dan berharga, tidak hanya untuk kota Maastricht saja, melainkan juga untuk banyak kota lain. Ia memuji semangat suci Pastor Rutten yang mendorongnya mengabdikan diri sepenuhnya demi nasib mereka yang miskin. Ini kita mencoba mendasarkan untuk terkait dengan berpihak pada yang miskin. Kepemimpinan yang melayani. Di sini kita belajar dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian belajar juga dari Konstitusi artikel 50, tugas para pemimpin. Di sini para buder yang bertugas memimpin diharapkan memberi inspirasi, dorongan, meningkatkan persatuan dan kerjasama, mengarahkan persekutuan dengan sarana organisasi dan peraturan yang tepat guna. Mereka diharapkan mendengarkan apa yang hidup di antara para buder, memahami kesukaran-kesukaran dan kesedihan manusiawi, menunjukkan kesalahan, kekilafan, dan kelemahan-kelemahan, bertindak tegas dengan kewibawaan bila mana diperlukan. Kemudian nilai yang keenam, total dan profesional. Di sini kita belajar dari Konstitusi terkait dengan cermat dan tepat guna. Jika kita bermaksud membangun kerasulan kita secara cepat dan tepat guna, kita dituntut antara lain harus sungguh-sungguh memahami arah gejala spiritual dan kebutuhan sejaman, serta situasi dan kondisi negara dan tempat kita bekerja. Ini jadi kita diminta untuk mengetahui, itu salah satunya profesional, tahu kondisi ini dan itu. Kemudian kesiapsediaan, itu terkait dengan kongregasi kita diharapkan memiliki sikap kesediaan yang besar dan tanpa pamrih. Kemudian profil pelajar kemarin juga sudah kami sampaikan, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian
terkait dengan nilai budaya dan kearifan lokal, kita belajar dari tradisi Serabian. Ini kalau saya bacakan, saya nanti waktunya agak panjang, maka saya poin-poin saja. Buder. Ya, tradisi Serabian. Kemudian yang berikut kami temukan lagi terkait dengan legenda Rawa Pening. Tradisi Kadeso, tradisi Nyadran, itu yang terkait dengan kearifan lokal. Kemudian dari para pendiri kita di sini mencoba menggali dari para guru yang sudah pensiun maupun yang guru senior. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan para menggali nilai dari para pendiri sekolah itu dari gurunya. Nilai inti dari sekolah yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, keteladanan, kompeten, pelayanan kasih, kerjasama, dan disiplin, solidaritas. 6 nilai ini kami ambil dari nilai dari 10 keutamaan para Buder, kemudian dari para pendiri, kemudian kami mencoba untuk merangkum itu, masuknya menjadi nilai 6 ini yang masuk di dalam naskah. Kemudian terakhir penutup, ini bagian dari naskah akademik dari SMP Pangdiluhur Ambarawa. Demikian Pak Aka, terima kasih. Oke, terima kasih Buder untuk sharingnya kembali terkait dengan naskah akademik yang sudah dibuat di SMP Pangdiluhur Ambarawa. Berikutnya kita langsung ke SMP Pangdiluhur Bayat. Monggo Pak Harjanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Pak Harjanto. Terima kasih Pak Aka waktu yang diberikan. Pak. Buder Martin, Buder Warto, Mas Hendi, Mas Heri, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba men-sharingkan perkembangan naskah akademik yang sudah kami susun. Saya mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, saya mengawali dari proses penggalian, hanya sekilas saja, bahwa kuesioner kami itu mencoba untuk menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, juga menggali pengalaman-pengalaman masyarakat umum, baik alumni, masyarakat umum, orang tua siswa, dan lain sebagainya, tentang hal-hal positif yang mereka rasakan pada saat mereka itu bekerja atau bersekolah, bahkan atau mengenal di SMP Pangdiluhur Bayat. Angka yang masuk atau hal-hal yang positif yang kami temukan adalah soal kedisiplinan warga sekolah. Baik itu guru maupun siswa masih muncul, kemudian juga kepedulian pada siswa yang kurang mampu. Rupanya memang daerah Bayat itu memang berpihak pada yang miskin, pada yang kurang mampu itu masih harus menjadi pusat perhatian untuk Pangdiluhur Bayat. Kemudian yang perlu ditingkatkan bagi sekolah kami itu yang paling masukan yang paling mereka berikan itu adalah pengembangan karakter, soal pengembangan karakter. Lalu ada kaitannya dengan pengembangan karakter, berarti ada budaya setempat, ada kearifan lokal yang memang sebenarnya ada karakter positif yang bisa digali. Maka nilai keutamaan yang berkembang di masyarakat Bayat itu soal keramah tamahan, kemudian kehidupan sosial yang bagus, toleransi antar umat beragama yang baik, itu masih menjadi pusat perhatian dan masih perlu dikembangkan untuk di Bayat ini. Jadi sudah baik dan perlu dijaga, perlu dirawat. Dan hal-hal lain yang kami temukan selama penggalian
core value itu melibatkan alumni, melibatkan masyarakat dan mantan kepala sekolah, orang tua siswa, pensiunan dan sebagainya itu cukup banyak yang kami temukan. Namun kami harus memilih, tidak semuanya akan kami angkat. Kami akan mencoba men-sharekan naskah akademik yang kami susun. Naskah akademik kami memang mengalami banyak perubahan, banyak perbaikan begitu ya, Buder Bapak Ibu. Karena ini ada masukan atau belajar dari sumber-sumber lain gitu, maka saya itu kadang-kadang merubah untuk susunan naskah akademik yang kami buat. Maka Pak Santo, ya seperti itulah. Bagus toh ya, bagus. Mohon maaf nanti kalau berkembang ya. Akademisi ya, akademisi itu tidak puas dengan tulisan terakhir, pasti selalu akan ingin maju. Ya, maka mohon maaf Buder kalau gonta-ganti begitu. Nggak apa-apa nanti. Ya. Kerangkanya cukup berubah-ubah gitu ya. Ya. Mencari bentuk yang paling sesuai mana. Itu pertanda bagus itu. Ya, di sini ada latar belakang, kemudian landasan filosofis pendidikan, landasan historis, landasan budaya, profil pelajar Pancasila, nilai spiritualitas religius, visi misi sekolah, nilai inti budaya sekolah yang akan kami ambil, dan manfaat naskah akademik nanti, penutup dan daftar pustaka, itu yang kami susun. Berawal dari latar belakang, bagian-bagiannya, tentang visi Indonesia untuk tahun 2045. Ini kemudian lanjut ke masalah yang kami hadapi di SMP Patur Bayat untuk akhir-akhir ini, saya masukkan di latar belakang bagian awal. Kemudian landasan filosofi, bahwa pada hakikatnya pendidikan dan kurikulum itu memerlukan upaya pembelajaran yang memposisikan pendidik yang profesional dalam memfasilitasi terjadinya proses belajar pada peserta didik, bukan mengajari saja, jadi bukan mengajari. Kemudian sasaran utama dari pendidikan nanti adalah optimalisasi potensi manusia, jadi mengembangkan kualitas sumber daya manusia, fokusnya di sini. Kemudian landasan historis, kami munculkan sejarah sekolah dari awal berdiri sampai saat ini, jadi sampai sudah saya perbarui sampai tahun ini. Jadi ada peningkatan ada pembelajaran yang tatap muka terbatas, saya munculkan di sini. Karena ada perubahan budaya dari yang dulunya itu tidak budaya misalnya berkaitan dengan Puncoroningrat itu berkaitan dengan sistem teknologi dan sistem peralatan itu sungguh berkembang dan harus diadakan peralatan untuk teknologi. Makanya saya anggap itu masa pandemi ini adalah menghiasi sejarah sekolah, karena membalikkan ada perkembangan budaya berkaitan dengan sistem teknologi. Kemudian pada landasan budaya dan kearifan lokal, kami cukup banyak membahas di sana, juga berdasarkan unsur budaya yang dikemukakan oleh Puncoroningrat. Sama, ada sistem religi dan upacara keagamaan, jadi pengertiannya, definisinya itu kami sampaikan. Kemudian kami sampaikan juga yang menjadi fokus perhatian kami di Mbayat, gitu ya, yang berdasarkan dari masukan dari penggalian kami melalui Google Form yang kami sampaikan, itu ada wisata religi itu masih menjadi primadona di Mbayat, dan ini mengandung simbolis makna lain, itu simbol toleransi, saling menghargai yang cukup berkembang di Mbayat. Kemudian juga ada perayaan hari agama yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata juga ada toleransi, jadi khususnya untuk perayaan-perayaan yang
hari besar agama yang mayoritas agama Islam itu seluruh masyarakat itu masih menghidupinya gitu. Termasuk hari raya Idul Adha ya Idul Kurban itu. Jadi pembagian daging kurban dan sebagainya itu ternyata mengandung nilai saling membantu, kemudian merelakan sebagian yang mereka miliki untuk orang lain. Itu nilai-nilai dalam sistem religius. Kemudian untuk sistem organisasi dan kemasyarakatan juga sama. Kami sampaikan definisi. Kemudian yang kebudayaan yang berkembang di Bayat sebagai orang Bayat dan orang Jawa itu menyatu, dan ada aturan-aturan Jawa yang juga berkembang di Bayat. Budaya nerimo orang Jawa termasuk itu ya orang Bayat juga mengikutinya, menghidupinya, ya, nerimo ing pandum, gitu ya. Itu juga dihidupi. Kemudian sistem-sistem yang lain, sistem organisasi kemasyarakatan yang berkembang juga saya munculkan untuk yang lain, budaya lelean, gitu ya. Kemudian untuk pengajian di langgar, di masjid itu juga masih organisasi yang masih kental di sana. Kemudian untuk sistem pengetahuan juga sama, definisi dan sebagainya. Nah, kesadaran masyarakat Bayat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan itu sebenarnya masih bagus, gitu ya, masih baik. Mereka itu masih punya pemahaman bahwa anak itu tetap harus sekolah. Jadi TK, SD, SMP, dan paling tidak SMA atau SMK. Kebetulan SMK masih menjadi pilihan mereka. Jadi mereka itu ingin anaknya itu siap bekerja. Paling banyak itu. Jadi lulusan kami pun juga ternyata sama. Setelah kami telusur itu, SMK itu masih menjadi pilihan mereka, yang paling banyak siswa memilih SMK. Kemudian sistem bahasa yang berkembang juga masih sama, masih ada kaitannya dengan bahasa ibu, bahasa Jawa yang mereka dapatkan. Namun untuk kaum muda sekarang mulai luntur dengan ngoko, ya. Dengan orang tua itu kadang-kadang jangkar, gitu. Jangkar dalam arti ngokonya, bahasa ngokonya ngoko lugu begitu. Maka nanti tugas sekolah dan pendidik untuk mengembangkan budaya sopan santun untuk berbahasa yang baik ini terus dikembangkan di sekolah, gitu. Menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian sistem kesenian, ada banyak kesenian yang berkembang, tapi yang menjadi pusat perhatian kami adalah batik. Batik dengan motifnya, motif khas Bayat yang mengandung makna. Yang pertama adalah Gajah Birowo. Motif ini sebagai sumber kekuatan serta kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah motif babon angrem sebagai bentuk cara sekolah kita untuk asuh peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Jadi kasih sayang ibu pada anaknya. Kemudian budaya lain yang berkembang di Bayat adalah gerabah. Yang unik di Bayat adalah gerabah dengan meja putar yang miring. Jadi perbotnya itu miring. Perbot miring untuk membuat gerabah. Ini yang unik di sana. Kemudian untuk sistem mata pencaharian, kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan, ada yang unik untuk Bayat yaitu angkringan atau hik, ya, penjual makanan dan minuman. Angkringan ini adalah simbol dari egaliter, kesamaan derajat antar manusia. Bisa juga kita artikan bahwa angkringan itu menjadi sarana berkumpulnya masyarakat antar kelas sosial. Maka kalau kita asosiasikan ke sekolah juga sama. Sekolah itu menjadi sarana berkumpulnya masyarakat antar kelas sosial. Dalam angkringan kami temukan kesederhanaan, kesabaran, kerja keras, tidak membeda-bedakan atau derajat yang sama, keramaan dan komunikasi yang hangat. Kemudian sistem teknologi peralatan, ini tidak usah, karena tadi saya bahas bahwa listrik, telepon, jaringan internet, termasuk kepemilikan alat untuk komunikasi itu menjadi tuntutan di era sekarang. Yang tadinya di zaman sebelum pandemi itu tidak, sekarang masyarakat Bayat harus bergerak, harus mengadakan sarana pendukung untuk komunikasi maupun untuk pembelajaran ini.
Kemudian kami sebutkan juga untuk profil pelajar Pancasila. Pak Harjanto, waktunya nggih. Pak, saya ringkas saja. Kemudian untuk nilai spiritualitas religius, karena kita bernaung pada Yayasan Pangudulur, maka kita pun menghidupi nilai-nilai yang diberikan oleh Buder FIC dan Buder FIC sebagai Buder Guru. Sama pembahasannya, Allah adalah kasih, kemudian devosi kuat pada Bunda Maria, persaudaraan, berpihak pada yang miskin, kepemimpinan sebagai pelayan, dan totalitas profesionalitas karya. Kemudian juga pada nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Buder Bernardus Hugen. Ada 10 keutamaan juga kami munculkan di sini, berikut dengan definisi maupun landasan-landasan yang kami berikan. Mohon maaf landasannya sederhana yang kami temukan, Bapak Ibu, maka ini konstitusi-konstitusi kadang-kadang tidak muncul di sini. Ini sama, saya teruskan saja. Kemudian keutamaan Santo Pelindung kami, Santo Aloysius Gonzaga juga sama kami berikan. Kami ambil nilai-nilainya yang bisa kami kembangkan nanti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Patur Bayat. Ya, tekun berdoa, cermat, disiplin, kerja keras dan pantang menyerah, kemudian sederhana. Nah, kami banyak mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Mohon maaf karena sumber kami cukup terbatas, maka kami ambil paling mudah adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari definisi sederhana yang diinginkan. Terus kami coba kembangkan. Kemudian visi misi SMP Patur Bayat sebagai lembaga pendidikan pendampingan kaum muda yang berlandaskan kasih untuk mengembangkan pribadi yang beriman, berbakat, cerdas, dan berkarakter. Juga misinya. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kami sebutkan tadi, kami mencoba untuk meringkasnya, mencari benang merah dari nilai maupun keutamaan yang ada di sekolah. Dari nilai inti Buder Guru, keutamaan Santo Aloysius, kemudian keutamaan yang ada di sekolah, budaya kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Kami mencoba untuk mengelompokkan. Kemudian kami sampai pada kami harus memilih nilai core inti khusus yang akan kami gunakan dan kami hidupi untuk mengembangkan mutu pendidikan di SMP Patur Bayat. Maka kami hanya memilih beberapa, tidak semuanya, gitu ya. Seperti disiplin, kemudian jujur, beriman religius, toleransi, tekun, dan unggul. Ini adalah fokus nilai yang akan kami kembangkan di SMP Patur Bayat ke depan selama program POP ini. Begitu Pak Aga, presentasi yang saya buat, mohon maaf kalau tidak sempurna, tidak lengkap begitu ya. Itu yang baru bisa kami buat. Terima kasih Pak Aga. Oke, terima kasih Pak Harjanto, sudah luar biasa yang sudah diupayakan dari teman-teman SMP Pangudulur Bayat ya Pak ya, terkait dengan naskah akademik yang sudah tadi disaringkan, kita bisa melihat dan mendengar bersama-sama.